Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan IPA yang berjudul organ gerak pada hewan. Sebelum belajar tentang alat gerak pada hewan, tentunya kita harus mengetahui apa itu gerak. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Ada kaki, ada sayap, ada sirip, ada juga yang pakai otot perut. Selanjutnya, karena kita sudah tahu apa itu gerak, kita masuk ke jenis alat gerak. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak aktif. Yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya adalah otot. Karena otot dapat bergerak, makanya kenapa dia disebutnya alat gerak aktif. Selanjutnya, alat gerak pasif. Contoh alat gerak pasif adalah tulang. Karena tulang tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi, tulang dan otot itu memiliki hubungan yang sangat erat ya. Karena otot dan tulang bekerja sama untuk melakukan gerakan kepada hewan dan manusia. Walaupun tulang disebut alat gerak pasif, tapi tulang juga memiliki beberapa fungsi yang lain. Salah satunya menopang tubuh, melindungi organ dalam tubuh. Selanjutnya, alat gerak juga memiliki fungsinya masing-masing. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada ikan, burung, dan kuda. Ikan adalah jenis hewan yang memiliki alat gerak berupa sirip. Sirip ikan digunakan untuk bergerak dengan cara berenang. Yang kedua ada burung. Alat gerak burung adalah sayap dan kakinya. Sayap digunakan untuk terbang dan kaki untuk berjalan atau bertengger di atas pohon. Selanjutnya ada kuda. Kuda menggunakan alat gerak kaki, fungsinya untuk berjalan. Selain 3 gambar di sini, ada juga beberapa jenis hewan lain yang nggak bisa saya sebut, tapi dia ada di halaman 7 buku pena A. Misal contoh lainnya itu ada ular. Ular bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Selanjutnya, setelah alat gerak dan fungsinya, kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi hewan itu terbagi menjadi 2, pertama hewan vertebrata dan kedua hewan invertebrata. Disebut hewan vertebrata karena hewan tersebut memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti kucing, kelinci, ular, ayam, dan katak. Sementara untuk hewan invertebrata tidak memiliki tulang punggung, tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti siput, semut, serangga, dan cacing. Walaupun hewan terbagi menjadi 2, vertebrata dan hewan invertebrata, tetapi alat geraknya hampir serupa. Contohnya di sini vertebrata ada ular. Yang invertebratanya contohnya cacing. Mereka berdua sama-sama bergerak dengan otot perut. Lalu selanjutnya, ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sementara yang invertebrata tidak memiliki tulang belakang.
Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, seperti kepala, leher, dan badan. Jadi kalau misalnya hewannya itu contohnya kucing kan punya kepala, punya leher, dan punya badan, maka dia tergolong hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Sementara untuk yang invertebrata memiliki anatomi tubuh yang sempurna. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu kepala, leher, dan badannya itu kan sama ya, jadinya dia masuknya ke jenis invertebrata karena anatomi tubuhnya, susunan tubuhnya itu sederhana. Selanjutnya, untuk hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai alat pembuangan. Jadi untuk mencerna makanannya masuk ke mulut, terus ada sistem pencernaan di dalam tubuhnya, ke lambung, usus, lalu pembuangan. Sementara untuk hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Yang terakhir, hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral. Jadi misalnya ada hewan vertebrata, kita belah, kedua sisinya akan menunjukkan sisi yang sama. Kalau misalnya kita belah ikan, sisi yang satunya akan persis seperti sisi yang sebelahnya. Sementara untuk invertebrata memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau radial. Radial itu bagian susunan tubuh yang melingkar di sekitar poros tengah. Jadi hewan invertebrata itu ada juga yang kalau dibelah dia akan menunjukkan dua sisi yang sama, tapi ada juga kalau yang dibelah dia akan membentuk melingkar di sekitar poros tengahnya. Sekian penjelasan hari ini tentang alat gerak pada hewan. Semoga pemahamannya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.